Sekelise yang pada umumnya dokter lain jawab karena disuruh orang tua. Jadi kita tuh bisa lihat orang aslinya ketika mereka lagi sakit, ketika mereka lagi dilanda masalah, keluar tuh sifat aslinya. Edukasi tuh nggak melulu harus dari ahli, berdasar pengalaman kita aja, asalkan pengalaman itu valid, nggak dimanipulasi, ya bermanfaat juga bagi orang gitu kan. Ibaratnya kayak kalau aku minum air panas pasti mutung, nggak harus tanya dokter kalau minum air panas pasti mutung gitu kan. Pengalaman pribadi ada gitu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ega Kusmana. Di episode kali ini tim bincang karena kedatangan seorang dokter nih, Dokter Keke. Halo dokter. Halo. Boleh diperkenalkan dulu dok, ini dokter siapa, terus kalau ada buat yang belum tahu nih. Oke, halo Kak Aga, halo semuanya penonton setia Bincang Karena. Saya Dr. Siti Rokoyah Reskilia Sakti, biasa dipanggil Dokter Keke. Apa lagi yang mau ditanya? Langsung aja kali dok ya. Gitu. Aku mau nanya nih dok, kenapa dokter memutuskan untuk jadi dokter gitu? Ada background apa sebelumnya? Sebenarnya sekelise yang pada umumnya dokter lain jawab karena disuruh orang tua. Jadi sejak aku lahir, orang tua aku kasih nama aku sepanjang itu, belakangnya tuh ada kata Sakti. Sambil dia berdoa waktu akikah umur 7 hari sambil gunting rambut gitu ya, dia bilang, aku beri nama engkau Siti Rokoyah Reskilia Sakti. Kalau jadi pengacara, kasusnya baru dibuka langsung menang. Kalau jadi dokter baru kau pegang pasiennya sembuh. Nah itu bapakku tuh berucap kayak gitu. Terus ya jadi seumur hidupku dia mendoakan dan mengarahkan ya kalau nggak jadi pengacara jadi dokter. Untungnya waktu ketika tamat SMA memang minat dan kemampuannya cocok. Jadi ya udahlah, kita pilihlah fakultas kedokteran buat dimasuki melanjutkan pendidikannya saat itu. Di mana dok? Di Unsri, Universitas Sriwijaya. I see. Terus juga kan dokter tadi udah kasih tahu nih itu dari orang tua. Kenapa memutuskan untuk bertahan gitu? Kayak nggak nyoba yang lain dulu atau apa gitu dong? The truth is I have tried to change my ways sebelumnya. Jadi aku maunya jadi dokter pada awalnya. Terus aku lulusnya di kedokteran gigi di tahun pertama aku tes. Karena lagi-lagi orang tua aku pengen aku jadi dokter. Aku cari jalan nih gimana caranya tetap memenuhi kebutuhan orang tua dan sesuai sama yang aku inginkan. Dulu sih waktu lulus kedokteran gigi aku mencoba menyesuaikan diri nih. Bisa nih nanti, bisa kayak gini, bisa kayak gitu, bisa kayak gitu. Tapi pada akhirnya aku memutuskan tes ulang kedokteran gigi. Di saat yang bersamaan aku cari-cari kursus gimana caranya aku bisa menggunakan skill berbicaraku yang sedari dulu tuh aku pupuk kalau nggak jadi pengacara ya jadi dokter. Jadi aku carilah jalan-jalan, aku ikut klub debat gitu, aku latihan speech, aku cari-cari di mana lapak buat ngajar, gimana caranya aku tuh ngomong tapi bermanfaat. Ternyata ya setelah berjalan sulit ya buat bertahan. Sekolahnya kita punya teman di saat mereka liburan kita tidak libur. Kita punya keluarga waktu udah koas saat mereka lebaran berkumpul aku jaga rumah sakit. Jadi tahun lalu setelah aku menikah dan resign dari bekerja adalah tahun pertama setelah koas 2 tahun jadi dokter 5 tahun, 7 tahun aku nggak pernah lebaran di rumah. 7 tahun. That was hard and long time. Jadi kalau lebaran tuh lebaran hari pertama selalu kebagian jaga. Entah karena dilihat anaknya junior masih muda jadi diandalkan terus atau karena memang rezekinya aku selalu jaga lebaran. Jadilah aku memutuskan untuk ya udah ini emang udah jalannya, ikutin aja, bertahan karena begin with the end in mind gitu. Aku mikirnya aku begitu mau jadi dokter tuh satu karena orang tua suka, mendukung, ya berbakti pada orang tua tuh menyenangkan bagi aku. Dan yang kedua, karena di akhirnya aku lihat nih, nanti kebermanfaatan yang aku beri itu luas kalau aku jadi dokter. Sisi entengnya kayak aku sering baca di Instagram dan aku internalisasi ke diriku kayak
waktu lagi sulit-sulitnya sekolah, sulit-sulitnya koas tuh, imagine how good you will look in that white coat. Jadi kayak, oh gila cantik Nanjo. Kita tuh sadar ya, kita sadar tidak semua orang lahir dengan privilege wajah yang se-good looking itu sampai orang nggak mau berpaling. Tapi kalau udah pakai jas putih dokter tuh kayak siapapun jadi cakep gitu. Iya sih. Iya kan, jadi gara-gara ada itu auranya ya. Itu yang bikin jadi semakin semangat untuk nggak apa-apa. Tujuan utamanya sih mulia, tapi kayak bumbu-bumbu penyemangatnya tuh itu yang bikin kita keep going gitu. Nggak apa-apa, nanti cantik, nanti glow up. Terus Dok, pro dan kontra jadi dokter di zaman sekarang nih apa Dok? Alhamdulillahnya sekarang sudah di fase yang menyadari ternyata banyakkan pro-nya dibanding kontranya. Kalau 2 tahun pertama aku kerja itu kan banting tulang ya, aku PTT itu pekerjaan yang mengabdi ke masyarakat di daerah yang 3T, terpencil, tertinggal, ter gitu loh. Pokoknya di daerah yang jauh. Waktu PTT tuh aku ngerasa jadi dokter tuh ini kayak mulia banget, aku ngejar akhirat, tapi anakku nanti di depan makan apa gitu. Diriku mau melanjutkan sekolah, uangnya dari mana kalau nggak minta orang tua. Karena kontranya dulu menurutku pendapatan yang diperoleh oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya itu rendah sekali. Jadi bayangin ya, aku sebut angka nih. Untungnya udah dinaikin sekarang. Jadi aku sebutin angka yang aku dulu dapat. 1 bulan digaji 2,5 juta. Bensin yang aku keluarkan dari rumahku ke puskesmas itu aja 2 juta sebulan. Jadi 500 ribunya buat makan. Jadi aku bawa bekal tiap hari. Itu baru bensin, belum kalau teman kondangan, mau beli kebutuhan pribadi. Jadi ya semuanya bergantung lagi ke orang tua. Itu 2 tahun aku kerja kayak gitu PTT. Karena aku lihat aku nggak bisa hidup kalau kayak gini caranya. Sedangkan aku pengen mengabdi ke masyarakat dulu gitu ya, karena dulunya aku sekolah dapat beasiswa. I feel like I have the urge to serve back sesegera mungkin. Pokoknya aku mau bayar hutang biaya pendidikan yang aku peroleh dulu sesegera mungkin. Kalau udah bayar hutang tuh lega, terserah kemudiannya mau jadi apa, mau nggak jadi dokter lagi kayak mau ngapain, atau mau pasang tarif gila-gilaan ya bebas. Tapi aku mau bayar dulu dengan cara ya balik ke daerah yang terpencil, terjauh, tertinggal, biar orang yang dulunya nggak dapet pelayanan dokter yang bagus itu dapat gitu. Dengan kontra ya tadi, 1 gajinya kecil, 2 keamanan di daerah yang tertinggal dan terjauh itu sangat berisiko. Hari pertama aku kerja di puskesmas itu, aku ditodong karena pakai mobil. Jadi begitu turun mobil tuh kayak entah emang orang udah memantau aku ikut, mobilku datang, atau memang ya kebetulan mereka ada di situ. Jadi kayak wow, aku pikir sebenarnya mungkin bukan berniat nodong, tapi kayak orang agak kurang kali ya. Tapi itu menakutkan bagi aku yang sekolah dengan lingkungan yang aman gitu kan. Bahkan teman-teman kita di kuliah itu bertutur bahasa yang halus, ngomong mengangkat suara aja kita terkejut. Apalagi kalau tiba-tiba turun dari kendaraan ditodong pakai senjata tajam gitu. Itu hari pertama aku pulang nangis. Jadi setelah masuk ke puskesmas, aku pulangnya ke rumah, ya aku nangis, aku nggak mau lagi begawe di puskes itu gitu. Nyawa yuk taruhannya gitu aku bilang. Itu di hari pertama. Terus ya besoknya mikir lagi kayak, halah masa gitu doang. Besok berangkat lagi, oh nggak ada lagi. Kayak itu sekali dalam seumur hidupku. Itu yang kedua, keamanan. Yang ketiga, kontranya adalah waktu yang kita punya sebagai manusia di dunia itu kan terbatas ya. Nah waktunya dokter itu jadi lebih terbatas lagi menurut aku ya. Jadi bayangin dari 24 jam sehari, shift dokter itu kalau lagi lebaran bisa 24 jam 24-nya shift. Gara-gara 1 dia junior, 2 dia belum menikah dianggap ya, 3 gara-gara apalagi yang non muslim. Jadi waktu lebaran, waktu hari-hari besar tuh tenaga tuh dicurahkan gara-gara orangnya terbatas. Yang mau kerja sebagai dokter yang kayak dulunya aku kerjakan, jadi dokter IGD, dokter puskesmas. Jadi nggak semua orang mau ke situ ya, karena tadi kontra yang pertama, take home pay-nya nggak cukup buat biaya hidup. Jadi semuanya pada dokter yang berkumpul lah di kota, berlomba-lomba jadi spesialis, berlomba-lomba buka klinik kecantikan, berlomba-lomba membuka cabang bisnis dunia lainnya biar bisa hidup. Karena dari dokter aja nggak cukup. Itu kontranya. Pronya, kalau dulu aku suka melupakan nih betapa banyaknya hal yang baik yang aku dapatkan, lingkungan dapatkan dengan aku jadi dokter. Tapi pronya sekarang setelah aku stop cuti 1 tahun dalam rangka hamil dan membesarkan anak,
aku jadi bisa lihat dunia kedokteran itu enggak melulu jadi dokter yang pegang pasien di IGD kerja capek bayaran kecil. Selain dari itu aja, pro yang aku dapat, manfaat di diri aku jadi bisa kenal orang banyak di saat mereka kondisi terburuknya. Jadi kita tuh bisa lihat orang aslinya ketika mereka lagi sakit, ketika mereka lagi dilanda masalah, keluar tuh sifat aslinya. Jadi kita tuh tahu aslinya yang kadang-kadang kita ketemu pejabat yang dateng gitu, ternyata emang dari sananya pencitraannya baik, aslinya memang baik. Atau ada yang sebaliknya, kelihatannya baik, ternyata waktu sakit tuh buruknya keluar semua gitu. Ketemu manusia dengan kondisi seasli-aslinya tuh bikin kita terbuka. Dunia ini nggak melulu soal kita, nggak melulu soal apa yang kita kejar, tapi orang-orang ini juga berjuang dengan hidupnya masing-masing. Itu pronya. Yang kedua ya karena udah melihat betapa menyenangkannya jadi ibu yang ternyata punya basic knowledge yang cukup. Sebagai dokter, aku sering bilang sama suamiku, abang harusnya bersyukur ya beristrikan seorang dokter. Karena itu pertanyaan aku selanjutnya. Cocok, gimana rasanya menjadi seorang ibu? Gitu. Iya, karena aku bilang dengan menjadi dokter itu, anak itu jadi kayak kan madrasah pertamanya ibunya, dokter pertamanya ibunya, dibilang segalanya tuh ibunya gitu. Ibu tuh banyak peran, dan kalau ibunya udah jadi dokter, kayak ibunya tuh nggak usah perlu capek gila jungkir balik lagi konsul dokter sana sini buat belajar atau bayar webinar sana sini buat dapat ilmu. Kayak kok dapat gratis sudah, tinggal anakku tinggal praktek aja dari awal tuh. Kok nggak perlu tanya sama dokter kalau ternyata aku abis muntah vitaminnya harus diminum lagi atau enggak, tuh as simple as that. Kalau bukan dokter, mama tuh kan pada nge-WA dokter objinnya. Kalau aku yang enggak gitu ya, selagi dia kurang dari 30 menit berarti minum lagi karena belum diserap. Kalau udah lewat 30 menit nggak usah, udah diserap zat gizinya. Kalau muntah ya muntah aja, nggak usah diminum lagi vitaminnya misalnya gitu kan. Kan lumayan konsul online, Halodoc 50.000, hemat tuh suamiku uang 50.000. Urusan tablet suplemen aja misalnya. Itu pro lainnya. Sebenarnya ada banyak. Kalau aku mau sebut satu-satu tuh kayak I cannot stop being thankful setelah aku beristirahat dan bisa melihat duniaku sekarang tidak seburuk yang dulu aku pikir. Dulu aku pikir jadi dokter itu kayak udah nih suram, gini-gini doang hidupnya. Setelah beristirahat tuh aku lihat ternyata banyak tempat lain yang bisa menghasilkan uang tanpa harus kita mengeluhkan penghasilan kita yang kecil dari menjadi dokter. Jadi ya sekarang nih kalau ada orang konsul kasih gratis tuh santai, kayak nggak mikir lagi. Ya cari uangnya bukan lagi dari pasien, cari uangnya dari lapak yang lain gitu. Berarti dok fokus untuk konten sejak kapan dok? Sejujurnya aku udah rajin konten dari koas. Dari koas aku sering kasih edukasi kesehatan, tapi sebagai koas dan dengan waktu yang terbatas dan belum punya role model dan ngelihat yang layak bagiku dulu, yang layak ngasih edukasi itu ya cuma orang yang udah ahlinya. Padahal edukasi itu nggak melulu harus dari ahli, berdasar pengalaman kita aja, asalkan pengalaman itu valid, nggak dimanipulasi, ya bermanfaat juga bagi orang gitu kan. Ibaratnya kayak kalau aku minum air panas pasti mutung, nggak harus tanya dokter kalau minum air panas pasti mutung gitu kan. Pengalaman pribadi ada gitu. Kalau aslinya dari koas, tapi baru yang aktif banget, nggak berhenti. Dan kalau kontennya kategori yang sekarang dibilang sampai kita bisa bertemu ketemu ke Aga sekarang adalah beberapa bulan lalu kali ya, sejak aku punya anak, aku bosen di rumah, aku nggak praktek, jadi aku harus cari cara biar aku tetap happy di rumah. Terus aku mau nanya, gimana rasanya menjadi seorang ibu dok? Karena ya the way I said, aku kepoin IG-nya dokter tuh taruh bio-nya a mother first dan baru dokter. Nggak ada dokternya malah a mother OMG. Kenapa? The OMG defines it all. Sebenarnya karena ini bukan hal yang dulunya aku impikan. Aku nggak pernah bercita-cita jadi ibu. Jadi dalam milestones karir yang aku set dari dulu gitu ya. Kalau aku jadi dokter mau kapan ke sekolah, kapan lagi jadi apanya. Menikah dan punya anak itu nggak pernah masuk dalam rencana. Jadi makanya aku tuh semuanya aku tulis pakai tahun. Jadi kayak aku pengen lulus dokter tepat waktu di tahun sekian, aku pengen lanjut sekolah lagi di umur sekian, aku mau kerja di sini kayak tadi mengabdi yang PTT itu 2 tahun aja cukup, nanti setelahnya aku bisa lanjut karir yang lain gitu. Tapi menikah nggak pernah aku selipin dimanapun.
punya anak apalagi gitu, karena aku dulunya nggak suka anak kecil. Karena ya satu, sebagai anak-anak dulu aku nggak suka diajak ngasuh adik-adik aku yang kecil karena mereka menurutku merepotkan. Padahal aku sendiri pun anak-anak saat itu. Tanpa aku sadar pasti aku juga merepotkan bagi orang dewasa. Kedua, setelah aku koas, aku di stase anak itu, kesehatan anak itu menyulitkan menurutku ya, ngehandle anak-anak sakit yang menangis tiada henti, terus rasanya nggak tega. Jadi aku pikir aku nggak sanggup nih kalau aku punya anak di masa depan melihat semua kesakitan ini. Terus ternyata aku punya anak. Jadi kayak OMG, I am now a mother. Maksudnya ya siap-siapnya secara mental, tapi fisiknya udah aku siapin. Kayak secara finansial tuh udah aku kumpul-kumpulin gimana, udah aku atur-atur gimana caranya nanti saat punya anak tuh berjalan mulus. Walaupun sebenarnya anaknya tidak diinginkan itu pada saat dahulu. Tapi when I decided to get married, ya punya anak itu inevitable ya. Ya kalau kamu punya pasangan, kalau nggak KB ya punya anak gitu intinya. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana rasanya sekarang, harusnya aku ganti bionya, it's not OMG anymore, sekarang a proud mother gitu. Karena aku tuh bangga jadi seorang ibu, karena setelah jadi ibu akunya berubah jadi versi yang menurutku lebih, aku mau bilang lebih baik tapi nggak juga lebih baik ya, tapi lebih menyeluruh aja sebagai manusia. Aku nggak lagi maksa kehendak aku harus tercapai, karena ternyata ada banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol. Begitu punya anak tuh itu jelas banget gitu. Kayak perkara ngasih dia makan, perkara ngasih dia jam tidur yang optimal gitu. Aku mau mempraktekkan semua ilmuku yang udah aku siapkan matang-matang. Begitu punya anak tuh kayak tidak bisa diwujudkan. Tapi sejauh ini aku lihat tumbuh kembang dia tuh kayak, woi aku bangga udah jadi ibu. I have done my best. I'm gonna do many more best things in life for her and for them kalau ada lagi. Oke. Terus Dok, hal apa yang menyenangkan sebagai ibu? Yang dari kesehari-harian yang kecil deh, misal kayak bangun tidur, dokter ngelihat, wah ada bayi nih sekarang. Gitu. Iya, aku bangunnya barengan sama dia soalnya. Kalau dia nggak bangun, aku nggak bangun. Lagi-lagi thanks to my support system. Hanya dengan support system yang optimal lah kita tuh para perempuan bisa, kayak yang aku bilang tadi, bayi bangun baru aku bangun. Nggak kayak pada umumnya perempuan Indonesia, apalagi kalau anaknya tidur justru dia bangun lebih awal untuk mempersiapkan segalanya. Karena support systemku mumpuni, aku nggak perlu bangun lebih awal dari anakku. Aku bangun bareng dia, aku bangun subuh, dia bangun subuh gitu. Apa tadi pertanyaan? Hal yang menyenangkan. Mommy brain itu juga informasi penting. Jadi kalau ketemu ibu yang hamil, ibu menyusui sampai usia anaknya 2 tahun, terus mereka kayak brain fog, kalau ngomong suka lupa, suka nggak nyambung, please don't judge her, atau tolong akomodir otaknya yang lagi berkabut itu, karena memang hormonnya tuh belum stabil. Jadi otaknya tuh jalannya nggak bisa lancar, sering lupa naruh barang. Padahal biasanya ibu tuh tempat kita bertanya di mana barang. Nah kalau ibu begitu melahirkan, dia lupa naruh barang, dia lupa apa yang barusan dia omong, apa yang ditanya. Itu tuh jadi ini alami dan aku mengalaminya sekarang. Apa tadi lagi pertanyaannya? Hal yang menyenangkan, Mbak. Hal yang menyenangkannya ya kalau dibilang dari begitu dia bangun pagi, begitu lihat dia senyum tuh itu langsung auto, dunia tuh cerah, kayak dia sehat, dia hidup kembali dari tidurnya. Itu aja satu yang di hari-harinya melihat dia bertumbuh optimal, sehat, membawa keceriaan bagi semua orang, itu menyenangkan bagiku. Time flies nggak, Dok? Tiba-tiba udah, masih ada berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Ya. Ini. Nah, satu lagi menyenangkannya, setelah waktu berjalan ternyata things don't get easier. We just get stronger. Kita hanya jadi lebih mapan dalam hal merawat anak. Itu yang menyenangkannya. Jadi kita ngerasa bukan cuma anaknya yang berkembang, tapi kita as a person, sebagai orang tuanya, sebagai manusia yang umumnya juga jadi lebih baik. Dan itu tuh kayak moto hidupku gitu loh. Every day I get better, kayak tagline-nya gym yang dulu populer, kalau ada yang ngikutin enggak ya? Aku keinget sesuatu jadi, Dok. Anak itu lahir, dia justru menjadi guru. Setuju nggak, Dok? Setuju. Boleh jelasin nggak? Aku belum punya, jadi aku nggak tahu. Tapi aku pernah baca kayak
Oh oke. Mungkin karena aku belum ngerasain kan, jadi aku nggak tahu. Nah karena ada dokter sekarang aku tanyain, betul nggak dok? Betul. Jadi dia guru terhebat yang menurutku ada sekarang ya. Learning by experience itu kita udah sepakat ya. Banyak orang yang bisa belajar dari pengalaman. Entah itu pengalaman orang lain atau pengalaman diri sendiri. Begitu punya anak, ini pengalaman punya anaknya jadi guru utama kita. Begitu kita pikir kita yang akan melatih dia untuk gigih nanti berjuang di masa depan buat mencapai mimpi-mimpinya. Oh ternyata dengan sikap dan kelakuannya akulah yang dididik menjadi gigih untuk ngasih dia makan lagi tanpa memaksa, tanpa bikin dia nangis, dengan gigih masak tiap hari misalnya, dengan gigih nyari ide besok masak apa lagi, dengan gigih nyari ide besok ajak dia main apa lagi. Kayak belajar kegigihan. Tadinya aku pikir aku yang bakal nanti kamu harus jadi orang yang bersungguh-sungguh rajin ketika tumbuh besar. Tidak, akulah yang dididiknya. Dia nangis, aku jadi belajar sabar. Dia ceria, aku jadi belajar bersyukur. Dia semua yang dia lakuin tuh bikin kita reflect ke diri kita sendiri. What have I done for her and to deserve her, atau them lagi-lagi kalau ada. Gitu. Itu dok. Apa namanya? Aku mau nanya nih, apa yang harus dipersiapkan sebelum memutuskan untuk punya anak nih? Apa ya secara mental kah, secara finansial, atau dari dokter? Kalau dari pertanyaannya berarti memutuskan punya anaknya ya. Menurutku long before that memutuskan untuk menikah dulu yang jadi pertanyaannya. Apa yang membuat udah pada nikah belum sini teman-teman? Aku belum. Belum ada Nah, semua. jadi first thing first. Jadi sebelum memutuskan untuk punya anak apa yang dipersiapkan, sebelum menikah apa yang harus dipersiapkan gitu. Karena kayak aku bilang tadi, kalau kamu menikah punya pasangan, kamu tidak ber-KB atau memutuskan kayak nggak mau jadi orang yang child free gitu ya punya anak itu inevitable. Mau digimanain juga pasti akan ada jalannya buat jadi punya anak. Jadi yang dipersiapkan dari sebelum menikahnya. Benar yang tadi Mas Aga bilang, fisiknya, finansialnya, mentalnya. I failed in preparing my mental karena kayak aku udah berusaha mempersiapkan diri untuk menikah secara mental ya. Kayak ketika kita memutuskan untuk menikah, kita siap untuk menerima bukan kekurangan pasangan kita, tapi menerima apapun yang Tuhan takdirkan untuk kita. Jadi kayak apapun yang orang lakukan itu tergantung cara kita menghadapinya, cara kita mempersepsikannya. Kalau pasangan nggak marah-marah, kalau kita bawa itu happy, jadinya happy. Tapi ini bukan berarti pasanganku marah-marah ya, malah sebaliknya. Jadi kayak aku yang hobi marah-marah, tapi aku nggak pernah nyangka di lingkungan keluargaku kalau ada yang marah, yang lainnya tuh diem ngedem gitu. Begitu ada someone new coming into our family, which is suamiku, aku marah-marah, dia bisa santai. Jadi kayak, ngapain aku marah-marah gitu ya. Ternyata dunia itu tidak seperti yang selama ini aku tumbuh kembang 20-an tahun lebih. Begitu ada orang baru nih, cara kita menghadapi dunia, cara kita menghadapi pasangan itu yang harus kita terima dulu. Pertama, itu satu, mempersiapkan mentalnya. Kalau mempersiapkan fisik buat punya anak, ya ibunya harus sehat dulu. Sehatnya itu lagi-lagi tidak hanya dimulai segera setelah menikah aja nih. Mau menikah, mau hamil baru mulai minum suplemen, tidak. Tapi harus dipersiapkan sejak lama. Karena kita tahu misalnya nih, apalagi kalau ada yang cerita hamil terus bulan depan langsung positif hamil gitu. Menikah langsung bulan depan positif hamil. Berarti kan langsung nih top chair, malam pertama jadi anaknya gitu ya. Kalau ibunya baru mau minum vitamin saat itu udah nggak terkejar lagi buat tumbuh kembang anaknya secara fisik gitu ya. Jadi harus dipersiapkan dari jauh hari. Kita tahu, anggaplah kayak gini aja. Mayoritas perempuan Indonesia itu anemia atau kurang darah, dan mayoritas penyebabnya adalah defisiensi besi. Penyebab defisiensi besinya yang paling sering adalah kurangnya intake atau kurangnya makan. Kurangnya intake gara-gara apa? Gara-gara bertarget ketika nikah nanti aku mau pakai gaun biar langsing aku diet. Justru itu tuh salah buat ibu yang merencanakan punya anak. Gimana caranya kamu mau kasih nutrisi ke anak kalau sel darah merah yang jadi angkot buat masuknya makanan ke anak itu kamu kurangi bahan bakarnya. Jadi zat besi itu bahan bakar untuk sel darah merah. Kalau sel darah merahnya kurang, anaknya nggak dapat makan. Kalau ibunya diet sejak gadis berterus-terus nggak mau gendut biar nanti langsing waktu pernikahan, tiba-tiba malam ini bikin anak besoknya langsung jadi, anaknya tuh nggak dapat asupan.
darah dan energi yang optimal dari ibunya. Akibatnya nanti bayinya lahir pendek, bayinya juga anemia, dan anemia itu yang sering sayang sekali adalah menurunkan IQ juga. Jadi kalau ada anak di sekolah terlihat performa akademiknya kurang, coba periksa sel darah merahnya. Jangan-jangan pucat kondisi sel darah merahnya, harusnya warnanya merah pekat gitu ya, bentuknya bagus, tapi gara-gara dia kurang nutrisi atau dia ada penyakit, jadi penyerapan gizinya nggak optimal, sel darahnya pucat, jadi ya dia performa di sekolahnya buruk. Lagi-lagi itu dari segi nutrisi disiapkan, jadi no diet club kalau memang berencana punya anak. Yang benar adalah makan gizi seimbang dan rajin berolahraga, biar seimbang nih yang dimasukin sama yang dikeluarkan. Itu satu. Dari segi finansial, ini penting. Kayak gini aja nih, sesulit-sulitnya kondisi kita, pastikan ada dana darurat untuk kesehatan dan untuk makan dan untuk tempat bernaung. Jadi kalau seandainya kita pengen anak kita lahir sehat, tapi kita tidak mempersiapkan kalau dia sakit, sering-sering orang tuh boncos finansialnya gara-gara itu. Kayak kita tuh semua berusaha ngasih vitamin, ngasih apa-apa tanpa mempersiapkan kalau dia jatuh sakit aku harus gimana. Dari segi butuh dokternya ya, semua butuh biaya, obatnya dan lain-lain. Jadi kematangan finansial itu penting sebelum punya anak. Bukan berarti harus kaya, tapi harus minimal cukup buat bayar iuran BPJS setiap bulan. Nih kelas yang paling tinggi, yang paling normal biar anak kita tuh nggak rame-rame sama orang ya 150.000 per bulan buat anaknya. Otomatis ibu bapaknya harus masuk dong. Berarti 450.000 minimal harus ada sebulan tuh. Kalau penghasilan kita udah cukup 450.000, terus buat makan sekeluarga sehari cukup, terus buat bayar tempat bernaung cukup, udah berangkatlah menikah, nggak usah tunggu-tunggu apa lagi. Nggak perlu uang sampai berpuluh-puluh juta buat bayar mahar gitu. Nggak semua perempuan minta maharnya mahal kan. Dan nggak semua harus dipenuhi dari si bapaknya. Keuangan itu kan zaman sekarang perempuan juga bisa berkarir, bisa saling support soal finansial. Jadi kalau udah cukup uangnya buat bayar BPJS, buat bayar makan, buat bayar tempat bernaung, terserah mau sewa, mau ngekos, mau tinggal sama orang tua, yang penting bisa cukup 3 itu udah cukup, berangkatlah menikah lalu punya anak. Aman kok, persiapan finansialnya itu aja. Jadi buat anak tuh nggak harus punya uang yang banyak, cukup itu aja dulu. Badannya sehat kan, terus mentalnya siapkan. I cannot say many things about mental. Bahkan sampai sekarang pun aku sedang berjuang. Gimana caranya kalau anak aku kalau anak aku tidak setuju dengan apa yang aku berikan kepada dia, aku nggak nangis meltdown. Oh, I see. Ya karena aku menangis melulu every day. Cuma perkara dia nggak mau makan. Dia nggak mau makan, aku udah capek masak. Terus juga dok, aku mau tanya menurut dokter peran seorang suami hadir dalam mengurus anak gimana? Kali ini bukan menurut aku ya. Ini menurut penelitian. Jadi penelitian yang terbaru nih tahun 2023. Anak yang keterlibatan orang tuanya dua-duanya itu hadir, maka ada 4 aspek dalam perkembangannya itu jauh lebih optimal 2 kali lipat dibanding anak yang hanya salah satunya. Jadi nggak hanya soal hadirnya bapak gitu ya. Jadi harus ada dua-duanya, figur ibu dan bapak sekaligus. Aku bilang figur karena tidak semua anak beruntung punya ibu kandung dan bapak kandung. Ada yang terkendala apapun, ada yang meninggal atau sakit atau segala macam. Jadi yang penting ada figur ibu dan bapak. Figur aja, yang penting punya figurnya. Figur bapak dan ibu yang lengkap ini, performa anaknya di 4 aspek perkembangannya 2 kali lipat lebih tinggi dibanding yang cuma punya salah satunya. 4 aspek itu kognitif 1. Jadi anak yang bapaknya turut hadir, karena kan pasti rata-rata ibu yang hadir dalam perkembangan anak ya. Bapaknya turut hadir tuh gak cuma duduk di ruangan yang sama. Tapi kalau anaknya lagi disusuin sama ibunya, bukan berarti bapaknya boleh pergi main game santai di sebelahan gitu ya. Ya bapaknya mijitin ibunya, atau sayang-sayang, atau bacain Quran, atau ajak mendongeng, kamu lagi minum susu ya, lahap ya gitu. Nah, jadi ngomong turut andil bisa didengar oleh anak, suaranya bisa dirasakan rabaan bapaknya oleh anaknya. Itu anaknya 2 kali lipat kemampuan kognitifnya lebih baik dibanding anak yang tidak ada bapaknya di saat ia bertumbuh kembang. Itu kognitif. 2, kemampuan sosial. Anak yang bapaknya turut hadir dalam menemani ia bermain, bertumbuh waktu dia kecil,
angka kriminalitasnya di masa depan itu menurun 2 kali lipat juga. Jadi kalau kita lihat ada anak-anak yang berulah ketika remaja gitu ya, cari masalah, itu karena dia waktu kecil kurang figur yang dia contoh, kurang figur yang menyayangi dia kiri dan kanan, ibu dan bapak. Dia kurang figur laki-laki yang firm, yang strong, yang hebat, yang keren di mata dia. Jadinya waktu dia besar, dia cari-cari figur keren itu gimana. Ya dia dengan melakukan kriminalitas lah, yang dengan ngebully orang lah, atau dengan pakai narkoba lah. Dia mencari validasi dirinya di masyarakat tuh bagaimana, karena nggak punya figur bapak. Itu 2 aspek sosial. Apalagi tadi aku udah bilang kognitif, sosial. Terus ini bahasa dan motorik. Jadi anak yang bapaknya turut andil biasanya kemampuan motoriknya lebih cepat. Ada kita bilang gini, anak yang kalau bayi nih ya, udah bisa balik badan sendiri belum? Udah bisa merangkak belum? Orang sering ngebandingin, anak aku udah bisa merangkak umur 6 bulan, anak aku udah bisa duduk umur 4 bulan. Ada yang 4 bulan masih terkapar doang, anaknya masih bayi itu. Anak yang bapaknya terlibat dalam pengasuhan, itu semuanya tuh berjalan milestone-nya lebih cepat dibanding rata-rata anak yang bapaknya nggak turut andil. Jadi kalau pengen anaknya cepat merangkak, cepat jalan, bapaknya ya ajarin. Jadi contoh, nah cara merangkak tuh gini, sambil main, anak tuh akan lebih ngikutin apa yang dicontohin sama bapaknya. Jadi perkembangan motoriknya lebih cepat dibanding anak-anak yang tadi tidak hadir orang tuanya secara lengkap figurnya. Yang terakhir perkembangan bahasanya. Anak yang berbicara atau berinteraksi dengan bapaknya, pembendaharaan katanya tuh lebih kaya dibanding anak yang ngobrolnya sama ibu doang. Oh, oke. Tuh, jadi dia mungkin kosakata yang dia dapat dari ibu tuh banyak, tapi nggak bisa dia utarakan atau dia gunakan dengan optimal. Jadi pas besar kalau kita dengar orang yang ngomong kalimatnya kayak itu lagi, respon atas semua hal kayak wow doang, nggak ada satu amazing, spectacular apa gitu misalnya ya. Nah itu biasanya kemampuan bahasa orang. Jadi kalau kita lihat orang yang pintar ngomong, figur siapapun itu yang pintar ngomong di luar sana, oh pasti dulu dia waktu kecil akrab dengan figur bapaknya ini sering berinteraksi sama dia. Jadi pembendaharaan katanya banyak, penggunaan katanya juga lebih luas gitu. Jadi 4 aspek perkembangan anak ini lebih baik semua kalau ada bapaknya. Dan itu sudah terbukti secara penelitian. Jadi penelitiannya diikutin anaknya dari kecil sampai besar, terus dibandingkan antara penelitian yang zaman dulu sama zaman sekarang. Udah fix sekarang tuh dikasih rekomendasi ayah harus turut andil dalam pengasuhan dan perkembangan anak. Ya, dan juga di Indonesia kita negara nomor 3 yang fatherless gitu ya dok ya. Gimana menurut dokter itu, apa yang harus dilakukan agar anak tuh tumbuh besar tanpa kehilangan sosok figur tersebut dok? Ya bapaknya disadarkan bahwa perannya penting. Itu tadi sih. Kalau bapaknya belum sadar, mau kita gimanain juga ya nggak bakalan hadir lah itu bapak di rumah. Itu satu. Jadi nggak ada alasan orang tuanya bekerja jadi anak itu nggak dapet kasih sayang dari kedua-duanya gitu ya. Alasannya ya bapaknya cari uang biar anaknya bisa sekolah, biar gitu kasih ya, makan. Kan mayoritas gitu. Tapi kalau memang dia tahu bahwa hadirnya dia penting, bukan cuma uangnya yang penting, ya uang penting Pak memang. Tapi hadirnya juga penting. Jadi sepulang dia kerja, secapek-capeknya dia ya segera membersihkan diri, sisakan tenagamu sedikit untuk main sama anak. Dengan begitu kau udah kasih sumber materi buat anaknya beli makan, tapi juga mengisi tangki cintanya, memperkuat mentalnya, dan ikut menstimulasi tumbuh kembangnya di 4 aspek yang aku ceritain tadi. Tuh ya, bapaknya disadarkan bahwa itu penting, dan harus lebih banyak ini sih menurut aku role model bapak-bapak yang tidak merasa tidak gagah lagi kalau main sama anak. Kalau dia juga ikut ngurus anak, ya anak tuh nggak akan mau kok sama bapaknya. Dia pasti lebih dekat sama ibunya kalau cari comfort. Tapi kalau buat having fun, buat dia main, ibu tuh nggak seru diajak main. Jadi anak aku dengan permainannya sama, ketawanya tuh nggak selebar kalau dia main sama bapaknya. Dia kayak hahaha, ketawanya yang pertama kali ngakak-ngakak tuh sama bapaknya. Jadi kalau sekarang tuh kalau dia butuh nyaman ya sayang-sayang sama aku. Tapi kalau bangun tidur dia kelihatannya kayak cari-cari mainan, aku kasih ke bapaknya. Ketawa tuh dari pagi. Nggak capek-capek, kata orang nunggu baterainya panas. Kan anak-anak tuh gitu, nunggu baterainya panas. Baterai anakku cepet banget panasnya kalau dikasih ke bapaknya. Jadi tempat anak berceria-ceria sama bapak, tempat dia cari kenyamanan kalau dia lagi lapar, panas, mau bobo sama ibu. Terus pandangan dokter nih, kalau kita ngelarang anak kecil nangis itu gimana dok?
Sayang sekali ya kalau seandainya sampai kejadian, dan sering sekali kejadian. Idealnya anak itu nangis apalagi di bawah usia 6 bulan. Karena memang dia membutuhkan itu, dan itu satu-satunya cara dia berkomunikasi. Dia nggak ngerti cara lain berkomunikasi saat ini. Jadi ya mau dia senang mau dia apa tuh sebenarnya dia nangis dulu. Tinggal kita yang pintar-pintar. Kalau seandainya ketika dia besar, mungkin kita pengen anak itu nggak menimbulkan keributan kalau dia lagi di public space. Atau kita pengen anaknya tumbuh jadi anak yang tangguh, tidak cengeng gitu. Makanya kita bersikeras maksa dia jangan nangis, nggak boleh nangis gitu. Tinggal caranya. Jadi bukan melarang dia nangis, tapi satu, mencegah biar dia tidak nangis dengan mengetahui dulu nih anak ini sukanya apa aja, nggak sukanya apa aja. Anak tuh kan kayak kertas lembaran putih. Yang kita yang ngasih dia bakal suka apa, kita yang bakal ngasih dia apa yang dia nggak suka. Memang pada hakikatnya basic needs manusia tuh nggak suka kalau lapar gitu. Cuma kita bisa ngajarin dia bahwa kalau lapar kamu bisa ngomong baik-baik, ibu aku lapar. Atau kalau dia masih kecil tuh ketika dia baru kayak ya jangan kitanya nggak peka. Oh ini udah jamnya makan, 2 jam sekali anak tuh pasti merasa lapar. Jadi 2 jam sekali kita kasih dia makan sebelum dia jadi nangis. Satu, dicegah dulu tangisannya. Kalau tangisannya udah terjadi, bukan buru-buru dihentikan, tapi cari tahu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya udah teratasi, kita tuh nggak perlu heboh-heboh jadi atraksi apa buat menghibur anak. Cukup kasih apa yang dia nyaman aja. Jadi orang mau nari-nari gimana, kalau ternyata dia butuh ibunya ya nggak bakal mempan. Kasih ibunya dia diem. Atau dia ngantuk, mau kita kasih susu segimanapun juga dia bakal tetap nangis. Dia butuhnya ditidurkan, kasih ke ruangan yang hening, yang tenang, gelap, dingin, sejuk, udah cukup. Nggak perlu susu, dia kenyang tapi dia ngantuk, tapi kita nggak ngerti misalnya gitu. Jadi kalau ada yang sampai melarang anak nangis, mungkin karena orang dewasanya yang belum tahu apa yang dibutuhkan anak sampai dia menangis. Kalau orang dewasanya udah tahu, itu dia berbunyi. Kalau orang dewasanya tahu, harusnya sih tidak sampai jadi melarang, tapi mengakomodir ketika anak menangis. Oh, I see. Terakhir nih dok, harapan dokter untuk kedepannya. Apa yang pengen dicapai nih dok? Di tahun ini atau di beberapa tahun lagi? Kalau ditanya harapan tuh aku being practical ya. Aku bagi mimpi dan harapan tuh pakai jenjang waktu. Kayak dalam jangka waktu dekat, dalam jangka waktu yang menengah sampai yang panjang. Dalam waktu dekat tuh aku berharap anakku mau makan dulu. Sama banget mimpi ibu tuh nggak muluk-muluk. Setelah jadi ibu tuh aku nggak usah lah dia jadi profesor dulu. Yang penting dia mau makan dulu dengan senang hati, nggak pakai takut sendok, nggak pakai takut ayam. Apapun yang disodorkan dia mau, itu harapan terdekat. Harapan yang realnya dalam tahun ini aku berharap bisa semakin memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dari profesiku sebagai dokter dan dari pengalamanku sebagai ibu. Karena yang sekarang aku lihat kayaknya ya itu yang bikin aku ngerasa yang tadi cons-nya aku menjadi dokter itu terhapuskan setelah aku tahu dunia kebermanfaatannya dokter itu nggak melulu megang one doctor one patient, tapi one doctor can be for all dengan cara ya mengedukasi di masyarakat secara umum lewat sosial media. Jangka menengahnya aku mau lanjut sekolah. Tapi bukan sekolah yang seperti dokter pada umumnya yang seperti dulunya aku kejar-kejar. Jadi aku mau lanjut sekolah khusus buat tumbuh kembang anak, buat bisa nanti bikin klinik kesehatan anak dan playground TK sampai SD. Kayak itu jangka menengahnya. Kalau jangka panjangnya aku mau jadi rahmatan lil alamin waktu meninggal nanti. Orang tuh ngingatnya semua manfaat yang aku tebar selama aku hidup dikenang sama orang dan masih bisa diteruskan walaupun aku udah nggak ada lagi di dunia ini. Iya, itu sama yang kayak aku bahas sama teman aku sebelum di episode sebelum-sebelumnya. Ideas sama kebermanfaatan itu live forever. Kita yang nggak, tapi ya itu yang harus dikejar. Betul. Kebermanfaatan itu. Tinggalkanlah jejak-jejak yang baik yang bermanfaat. Iya. Oke guys, jadi sebenarnya itu intinya tadi sebelum menikah harus siap mental, fisik, sama finansial. Sama satu lagi jangan lupa calonnya. Kalau nggak ada calon jangan nikah. Jadi siap. Terima kasih dokter kita udah mampir ke
bincang karena hari ini senang banget ngobrol banyak lah. Jadi banyak tahu, banyak persiapan jadinya ya untuk teman-teman yang di belakang nih. Jadi siap berkeluarga lah ya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Yeay. Masya boleh masuk. Sini. Masya bumbu. Masya interview. Kamu mau ditanya? Nama kamu Masya? Iya, boleh nggak nih Om dipegang Om?